Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, jadi intinya ada dua inti pokok, yaitu Saudara Nadiem menghargai kewenangan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan. Yang kedua, Saudara Nadiem ada selalu di tanah air dan akan kooperatif setiap waktu dipanggil oleh kejaksaan. Hanya dua intinya dari segi apa yang diutarakan yang barusan. Sekarang untuk lebih substansi, kalau ada pertanyaan dari saudara wartawan silakan. Satu-satu dulu, dari mana ini? Ya, ICTV. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Vito dari ICTV Indonesia. Selamat pagi Pak Nadiem. Satu aja ya, langsung singkat. Oh iya, Pak Nadiem, ini terkait pemanggilan Kejaksaan Agung terhadap staf khususnya Pak Nadiem. Kan selama ini mereka 3 orang ini kan mangkir nih. Apakah ada komunikasi dengan Pak Nadiem? Demikian. Kalau itu kami jawab bahwa sepanjang menyangkut staf khusus itu tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Nadiem dan tidak ada komunikasi. Ya. Saya Fedro dari Tempo. Mas izin menanyakan, kenapa waktu itu pengadaan laptopnya itu dipilih untuk menggunakan Chromebook dan bukan Windows? Dan yang kedua, apakah Mas sudah pernah dipanggil atau digeledah rumahnya? Itu aja. Oke, sebelum Pak Nadiem nanti menambahkan, perlu dijelaskan sebagai berikut. Bahwa sebelum periode beliau sebagai menteri, memang pernah ada penelitian khusus untuk 3T. Itu daerah tertinggal yang tidak ada internetnya. Tapi proyek daripada beliau ini, apalagi waktu itu lagi corona ya, khusus memang untuk daerah yang non 3T ya, yang memang ada internetnya lengkap. Dan hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan menyatakan 90% lebih laptop ini terpakai ya untuk daerah. Jadi memang proyeknya beliau ini adalah khusus daerah yang non 3T, maksudnya khusus daerah yang ada internetnya lengkap. Jadi tidak benar bahwa dia sengaja rubah dari walaupun 3T dipaksakan, itu tidak benar. Itu proyek benar ya. Bisa dijelaskan itu dulu. Bisa. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul. Jadinya memang sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam Juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya,
Ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi, mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama yang paling basic adalah, kan yang pertama kan seolah-olah Nadiem ini merubah kajian. Itu paling basicnya di situ. Unsur melawan hukum yang dituduhkan itu merubah kajian agar Chromebook dimenangkan. Ternyata itu dua kajian yang berbeda. Kalau kajian yang pertama itu adalah untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, pokoknya daerah tertinggal lah. Itu ada dilakukan kajian itu sebelum beliau jadi menteri. Nah, kenapa? Jadi yang mengatakan bahwa tidak cocok itu untuk daerah tertinggal itu memang tidak cocok, tapi kan proyek beliau ini bukan untuk daerah tertinggal. Kalau boleh saya klarifikasi, itu sebenarnya bukan dalam bentuk kajian tapi dalam bentuk uji coba Chromebook di daerah 3T sebelum masa saya menjabat. Jangan lupa sebelum. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa untuk daerah 3T di bawah masa jabatan saya ada program terpisah namanya Awan Penggerak, di mana kita membantu sekolah yang tidak punya koneksi internet. Awan Penggerak. Awan Penggerak. Dan itu ya. Awan Penggerak. Ya. Dan itu adalah program di mana kita memberikan device khusus local cloud kepada sekolah-sekolah yang tidak punya internet. Jadi beda programnya dengan pengadaan Chromebook, di mana itu untuk mayoritas sekolah yang punya koneksi internet. Terima kasih. Udah jelas soal itu ya. Yang lain dulu. Enggak, belum ada sampai hari ini penggeledahan. Coba Ali silakan jawab, ada penggeledahan. Jadi yang mesti teman-teman media ketahui bahwa sampai saat ini saya menjawab langsung tadi yang Mas sampaikan bahwa penggeledahan itu tidak ada, pemanggilan pun belum ada. Itu ya. Satu lagi yang itu kan yang pertama, ini kan apakah tuduhan korupsi. Tadi kan unsur melawan hukumnya bahwa dia merubah uji coba itu udah nggak benar karena dua hal yang berbeda. Itu satu udah terbantahkan. Yang kedua mengenai prosesnya. Ternyata ini laptop ini setiap calon vendor memasukkannya di e-katalog. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan dia punya produk di sana untuk nanti ditawar oleh si kementerian. Dan itu e-katalog diawasi langsung oleh LKPP, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan untuk pengadaan barang pemerintah. Jadi di e-katalog itu ada begitu banyak jenis-jenis laptop ya, dan dengan spesifikasinya nanti dipilih salah satu. Jadi benar-benar
open, terbuka. Dan akhirnya menurut BPKP di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga jadi yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog. E-katalog adalah dokumen resmi yang terbuka untuk umum yang dikelola oleh LKPP, lembaga yang di bawah langsung pemerintah kita, bagian dari pemerintah kita. Dari unsur merugikan kerugian negara itu sudah terbantahkan dengan e-katalog tersebut. Kira-kira begitu. Ya, Saya hasil dari Kompas mau tanya sampai selama 2 tahun ya, dari 2019 sampai 2022 ya, tiga tahun itu sudah berapa laptop yang dibeli oleh Kementerian selama masa Pak Nadiem, dan bagaimana evaluasinya, apakah terpakai oleh para guru-guru sampai sekarang atau belum? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya bilang tadi, total pengadaan itu sekitar 1,1 juta laptop, ya. Dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN, tapi juga melalui DAK fisik. Jadi ada yang dari daerah juga. Nah, saya mau mungkin mengklarifikasi bahwa tidak mungkin kita melakukan pengadaan sebesar ini tanpa ada program evaluasi dan monitoring setelahnya. Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97% daripada laptop yang diberikan 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan terregistrasi. Dan kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop, apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82% daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih, ya, 90% lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP. Ya, ada semua sudah. Berapa? 99%. Ini hasil audit dari BPKP, dan pada saat pengadaan barang tersebut kementerian didampingi oleh Jamdatum, ya, dari kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga, dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut